Seringkali kita menyadari bahwa hidup ini hanya karena anugerah dan rahmat Tuhan yang berlaku dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini dan mendengarkan sabda-Nya. Ibu kekasih, Ibu Gembala untuk membuka dalam doa ibadah pada pagi hari. Termuda Ibu Gembala. Sungguh besar anugerah-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas anugerah yang Kau berikan bagi kami, pemeliharaan dan perlindungan-Mu sepanjang malam hingga pagi ini. Kami boleh merasakan segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Itulah sebabnya Bapa, pagi ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami rindu memuliakan nama-Mu. Namun sebelum kami melakukan segalanya, marilah Tuhan layakan kami. Kuduskan kami dalam roh-Mu yang mulia. Biarlah kami berkenan di hadapan-Mu. Apa yang dapat kami persembahkan bagi-Mu ya Bapa pagi hari ini, biarlah kiranya semua boleh menyukakan hati Tuhan. Serahkan jalannya ibadah dari awal, pertengahan sampai akhirnya di dalam pimpinan dan penyertaan kuasa Roh Kudus. Pengurapan yang dari surga turun atas kami semua, khususnya bagi hamba-hamba-Mu yang mengambil pelayanan pagi ini, mulai dari WL, musik, sound system, LCD, bahkan terlebih hamba-Mu yang melayani dalam kebenaran firman-Mu. Marilah Tuhan berbicara bagi kami, nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami mengerti Tuhan, sehingga kami boleh layak dalam menjalani hari-hari kehidupan ini, berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan juga memberkati bagi saudara-saudara kami yang melihat live streaming Tuhan. Tak Tuhan terlewatkan dimanapun mereka berada. Biarlah pengurapan yang sama, anugerah yang sama, berkat yang sama tercurah bagi kami semua. Terpujilah Bapa di dalam surga. Demikian juga yang masih dalam perjalanan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, mereka boleh sampai di tempat ini. Terpujilah Bapa, kami mulai ibadah kami di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Ibu Gembala tetap dalam hadirat Tuhan. Kita terus menyembah Tuhan. Besar dan ajaiblah Tuhan. Dengan pujian ini, pagi hari ini kita terus menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Thank you.
Mari saya undang kita berdiri dengan semangat memuji Tuhan. Tuhan Allah hadir di tengah kita di tempat ini. Amin. Amin. Saudara percaya Tuhan Allah ada di tempat ini. Amin. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Amin. Dia dengan pujian ini, Tuhan Allah di tengah kita. Amin. Gak capek muji Tuhan? Amin. Gak capek? Allah sumber kuat kita. Kalau Allah sumber kuat kita, maka kita terus memuji dan memuliakan Tuhan. Tidak pernah capek-capek. Amin. Hanya kita pilih di surga dan di bumi. Akan aku yang sungguh-sungguh akan kamu itu sukses.
bahwa kekuatan kita sampai saat ini hanya bersumber dari siapa? Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita sampai saat ini, melewati segala macam cobaan, sakit penyakit dan lain sebagainya. Kita menyadari hanya anugerah Tuhan. Sebab itu Tuhan mengenal pribadi kita, dan seharusnya kita mengenal siapa Tuhan kita. Amin. Pribadi yang mengenal hatiku hanya Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh dari hati kita yang paling dalam. Kita akan melawat oleh kebenaran firman Tuhan, karena hanya Dia yang mengenal hati kita. Hati kita seperti rusa yang selalu haus akan air. Haleluya. Kita pujian ini seperti rusa yang haus rindu aliran sungai. Haleluya. Dengan sungguh-sungguh dengan pujian ini
tidak ada tempat yang paling aman selain ada dalam hadirat-Mu. Bapa di surga, terima kasih kalau Tuhan sudah membawa setiap kami berada di tempat ini. Ini bukan satu kebetulan atau rencana manusia, tapi kami sadar ini semua terjadi oleh karena Tuhan. Engkaulah Allah yang terpenting yang kami rindukan di tengah-tengah ibadah pertemuan kami. Allah yang melawat kami tanpa batas, baik kami yang ada di ruangan ini ataupun saudara-saudara kami yang melalui live streaming di tempat mereka masing-masing. Karena memang situasi, kondisi yang belum memungkinkan. Namun kami percaya kuasa yang sama itu tetap ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk kami ditaburi oleh benih firman-Mu, sehingga kami menjadi pribadi yang tetap kuat, pribadi yang tekun sampai akhir daripada kehidupan kami di dunia ini. Karena kami sadar, kami ada di dunia ini, kami hanya sementara, tetapi kehidupan yang kekal itu bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama yang diberkati, katakan amin. Amin. Baik, shalom. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Makasih buat kesempatan pada saat ini. Saya dari depan, tapi saya dari Pademangan. Ya, kami bersama dengan istri dipercaya oleh Tuhan untuk mengembalakan umat Tuhan yang ada di Pademangan. Pak kami adalah namanya GPI Mawar. Nanti Pak Pendeta juga pasti akan ke sana, ya, GPI Mawar Pademangan. Dan ibadahnya juga sama, jadi jam 10 pagi. Ibu Gembala, istri saya, meminta saya yang boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, oleh anugerahnya agak sedikit nyasar-nyasar, tapi ketemu. Maklum baru pertama kali bisa berada di tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini, saya nggak tahu mungkin bisa ditampilkan. Saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang bertalian dengan bertekun dan setia sampai akhir. Akhir-akhir ini kalau kita perhatikan secara global, ya, dunia baik kita yang ada di Indonesia ataupun di beberapa negara-negara yang ada di dunia ini, kita mendengar, mengalami, ya, sampai hari ini COVID-19 terus bermutasi dengan varian-varian yang baru, ya, yang disebut dengan juga varian Delta, varian Omicron dan lain sebagainya. Dan beberapa pakar sudah merancangkan akan muncul lagi dengan varian-varian yang baru. Semuanya itu secara pribadi bukan hanya kita, tapi juga ada di belahan-belahan dunia merasakan ketakutan, ya, merasakan kekhawatiran tentang masa depan. Bukan hanya kita, tetapi juga mungkin anak cucu kita, orang-orang yang dekat dengan kita, juga mereka merasakan situasi yang mencekam sampai hari ini. Nah saudara, sebagai orang percaya, seharusnya iman kita dikuatkan karena melihat tanda-tanda zaman yang sedang menggenapi nubuatan-nubuatan yang diberikan. Saya katakan bahwa kita sebagai orang percaya seharusnya ketika kita sudah membaca, merenungkan firman Tuhan itu, kita dikuatkan. Karena memang semuanya itu akan terjadi. Dan harus terjadi seperti yang ditulis oleh firman Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah iblis, ya, tidak tinggal diam. Dia ingin menanamkan rasa kekhawatiran, berusaha meracuni pikiran kita, ya, agar kita terus ada di dalam situasi yang menakutkan.
situasi yang membuat kita itu tidak nyaman mau pergi ke sana. Ya puji Tuhan sekarang sudah agak dilonggarkan sedikit. Ya. Tetapi bukan berarti sudah selesai, belum. Kita harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Kita harus tetap waspada sebagaimana yang diajarkan oleh firman Tuhan. Oke, saya minta tolong diklik. Nah saudara, kita akan baca firman Tuhan pada hari ini dari Injil Matius pasal yang ke-24. Injil Matius pasal yang ke-24. Saya baca ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Nanti saya akan bagi menjadi dua bagian seperti ini. Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini saya mencoba membagi menjadi dua bagian. Ya. Oke. Nah, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9 itu menjelaskan secara rinci situasi yang akan terjadi menjelang hari-hari akhir. Dan ayat yang ke-12 dan 13 itu mengingatkan kita. Ya. Jadi sebelum hari-hari terakhir, hari-hari menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua itu sudah dijelaskan dan diingatkan kita karena makin bertambahnya. Jadi kedurhakaan, atau kalau kita baca dalam 2 Timotius pasal 3 itu menjelaskan secara lengkap apa yang akan terjadi menjelang hari-hari akhir ini. Dan saya menarik satu kesimpulan, kata kedurhakaan itu berbicara tentang amoral. Ya. Jadi orang-orang tidak lagi memiliki moral yang baik. Mereka lebih suka dengan asusila, dengan ya melakukan kebiadaban dan lain sebagainya, sehingga itu digenapi secara pelan-pelan, terus menerus, sehingga kalau kita lihat apa yang terjadi, ya oke, tolong minta diklik. Oke. Ya, sehingga apa yang terjadi, Bapak Saudara? Kalau kita lihat, tadi Alkitab berbicara, maka kasih kebanyakan orang itu menjadi dingin. Saya berdoa agar kita tidak menjadi bagian daripada kebanyakan orang. Amin. Ya. Kasih kebanyakan orang itu akan menjadi dingin. Kata dingin itu saya melihat itu ada padanan kata tawar. Ya, kata tawar. Jadi kasih itu mulai menjadi tawar sehingga mudah kecewa dan mengalami kepahitan. Jadi kalau kasih kita kepada Tuhan itu sudah mulai rasa tawar. Tidak ada lagi sesuatu yang menggigit, ya. Akhirnya menjadikan kita itu sebagai orang-orang yang mudah kecewa. Mudah mengalami kekecewaan, mudah mengalami kepahitan, ya. Sehingga kita mulai tanpa kita sadari, sepertinya kita sudah jauh daripada Tuhan, sudah mulai meninggalkan Tuhan. Oke, tolong dibantu klik lagi. Nah, saudara, lebih dipertegas lagi. Kata tawar itu sama dengan murtad. Karena dijelaskan dalam ayat-ayat dari Matius pasal 24. Pasal 24 tadi juga menjelaskan mereka akan menjadi orang-orang yang murtad. Ayat yang ke-10, dan banyak orang akan murtad. Murtad di sini tuh apostasia, tindakan pengkhianatan, ya, atau pemberontakan,
meninggalkan, mengingkari terhadap keyakinan yang selama ini diyakini, hatinya mulai menolak Kristus. Hati-hati, dari sinilah akan muncul antikristus. Ketika sudah menolak Kristus, menolak keyakinan yang semula kita sudah yakini dalam Tuhan, ketika kita menolak, sehingga hati kita mulai terjadi pembelotan, meninggalkan iman Kristen. Tubuhnya masih bisa tepuk tangan, oh haleluya. Fisiknya secara fisik masih bisa memuji Tuhan, tetapi secara iman mereka sudah mengingkari, meninggalkan Tuhan. Ya Bapak Saudara, saya mendapat beberapa berita dari teman-teman kami, ya, orang-orang yang dulunya setia kepada Tuhan, yang dulu begitu gigih, ya, dengan keadaan-keadaan yang terus terjadi yang dialami ini. Saat-saat ini mereka sudah tidak lagi punya antusias dengan Tuhan. Nanti saya akan perlihatkan nanti beberapa alasannya. Mereka tidak lagi begitu tertarik dengan yang namanya hal-hal rohani. Mereka mulai membiarkan hatinya itu kecewa, hatinya pahit, menyimpan berbagai kepahitan. Oke, tolong dibantu. Ya. Nah, jadi yang pertama tadi, ketika kasih kita menjadi tawar, ya, kasih kita menjadi dingin, yang terjadi akan seperti itu. Ya. Namun sebelum saya masuk bagian yang kedua, Saudara, Alkitab memberikan contoh dalam Injil Lukas pasal yang ke-22. Oke, kita akan lihat dulu. Injil Lukas pasal yang ke-22. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 34. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Nah, saudaraku, dijelaskan bagaimana diberikan contoh. Jadi pada waktu Yudas, ya, dikatakan telah kerasukan iblis, telah dikuasai oleh iblis, berbicara ini juga menyangkut dengan mungkin kecewa dan kepahitan. Sehingga saudara tidak segan-segan ketika hatinya, hidupnya dipengaruhi dengan situasi yang seperti ini, mulai menjadi tawar. Ya. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Tapi saya merasakan bagaimana hari-hari ini ada begitu banyak orang yang mulai tawar. Ya. Beribadah tidak bisa leluasa seperti dulu. Ya, maaf bicara kadang-kala ketika melalui live streaming atau melalui Zoom, mereka tidak mempersiapkan hati duduk di depan kamera atau depan handphone mereka sambil melakukan aktivitas. Sehingga apa? Mereka menganggap ibadah itu tidak lagi menjadi sebuah kebutuhan, tidak lagi menjadi sebuah hal yang sangat urgent atau sangat penting sehingga harus dilakukan dengan sungguh hati. Yang penting kan nongol muka saya atau kamera saya sembunyikan. Yang penting kan saya kelihatan hadir. Saudara, ini bukan ibadah. Hal yang seperti itu menyebabkan kenapa kita tidak mengalami kuasa Tuhan, tidak mengalami kehadiran Tuhan. Nah, saudara, yang kedua, kasih menjadi tawar, ya, meninggalkan kasih yang semula. Dalam Efesus, saudara, jadi ketika hati itu menjadi tawar, menjadi dingin, oke, bisa dibantu dalam Efesus pasal yang bukan Efesus, Wahyu maksud saya. Wahyu, saudara, kita baca dalam kitab Wahyu pasal yang kedua.
Bagaimana Tuhan juga menegur kepada jemaat Tuhan yang ada di sana. Oke, bisa bantu untuk membacakan mungkin? Wahyu pasal 2 ayat 4 dan 5, demikian firman Allah katakan, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Baik, terima kasih. Di sana juga Tuhan menegur ya kepada umat-umat Tuhan yang di sana dijelaskan bahwa mereka mulai meninggalkan kasih. Meninggalkan kasih yang semula. Artinya kalau dulunya umat yang menggebu-gebu, umat yang begitu antusias kepada Tuhan, bahkan mereka rela melawan orang-orang yang dianggap menentang kebenaran. Ya, kalau kita baca dalam kitab Wahyu pasal yang kedua itu, kepada jemaat yang ada di Efesus itu, mereka bahkan berani sedemikian rupa. Tetapi dikatakan, aku mencela engkau. Ya. Saudara, saya melihat begini, meninggalkan kasih yang semula, yang dulunya memiliki kasih yang begitu murni dan antusias, cinta yang menggebu-gebu kepada Kristus, namun mereka sudah kehilangan semuanya itu. Ya. Di sini berbicara tentang cinta. Seorang wanita itu paling peka terhadap ketika pasangan hidupnya cintanya sudah mulai berkurang. Ya. Pasti dia akan bertanya, kenapa sih kalau dulu mau berangkat suka pamitan, sekarang kayaknya masa bodoh aja. Nah, mulai bertanya dalam hatinya. Kenapa sih kalau dulu suka kasih apresiasi, sekarang kayaknya nggak mau tahu deh. Saudara, seperti itulah gambaran orang yang meninggalkan kasih. Ya. Kasih yang mula-mula. Sehingga saya menulis begini, kamu tidak mengasihi aku lagi seperti ketika kamu percaya kepadaku. Jadi jemaat-jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu ditegur Tuhan karena cintanya tidak lagi, kasihnya tidak lagi itu memiliki kasih yang menggebu-gebu. Satu ketika ada seorang jemaat datang ke rumah. Yang pertama istrinya datang, cerita dengan istri Ibu Wiwi, istri saya namanya Wiwi. Dia menceritakan kondisi rumah tangganya. Tetapi saya katakan, oke, suamimu panggil. Atau kalau nggak sempat sekarang, ambil waktu malam. Ketika semuanya sudah kamu lakukan selesai aktivitas ke gereja. Suaminya datang. Ya. Saudara, suami istri ini tidak mau saling mengalah. Si istri menceritakan bagaimana suaminya sudah tidak lagi punya perhatian. Sementara si suami sudah berkata si istri tidak mau peduli dengan keadaan suaminya. Sehingga yang terjadi pertengkaran terus, hari-hari itu bertengkar. Ya, saya menarik satu kesimpulan dari ceritanya itu. Mungkinkah dalam hal ini sudah mulai berkurang? Ya. Cinta atau kasih itu tidak melihat fisik yang mungkin dulu ketika kita berkata iya. Tetapi kasih itu harus berkepanjangan seumur hidup. Kita mengatakan sampai maut yang memisahkan. Nah, saudara, jemaat Tuhan yang ada di Efesus itu yang dikatakan oleh firman Allah, mereka tidak lagi mengasihi aku seperti ketika kamu percaya. Artinya dengan tergerusnya situasi, tergerusnya waktu, pelan-pelan itu mulai pudar. Walaupun sering dili. Hati-hati Bapak Saudara.
Mungkin kita sering ketemu, sering tatap muka di rumah pasangan suami istri, sering ketemu. Tetapi harus dipelihara. Alkitab mengatakan apa tadi? Bertobatlah, ya, bertobatlah. Supaya apa? Aku mengasihi, mengampuni kamu. Artinya kembali kepada kasih yang mula-mula, kasih yang pertama kali kita percaya Tuhan, itu harus dipelihara, jangan hilang dengan berjalannya waktu. Oke, taruh di naik. Oke, sampai di sini. Ya. Saudara, ketika kasih itu menjadi dingin atau menjadi pudar, tawar, apa yang terjadi? Ini hubungan dengan Tuhan dulu. Yang pertama saya mencatat minat beribadah itu berkurang. Ya. Beribadah masih beribadah. Tapi minatnya ketika diajak yang lain, yuk mancing, yuk kita bulu tangkis, yuk kita olahraga. Bagaimana kita bisa mengatasi hal ini? Tetap kita memprioritaskan Tuhan, beribadah di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Selera baca Alkitab mulai berkurang. Ya. Sekarang ini ada begitu banyak yang kalau kita lihat melalui Android kita, melalui HP kita, pilihan segala bentuk macam bisa diakses dari segala penjuru, kita bisa lihat. Hati-hati saudara, jangan sampai kita berkurang. Saya punya satu prinsip di tengah-tengah keluarga yang sampai hari ini kami terapkan. Kalau tidak baca Alkitab, tidak makan. Saya katakan sama anak-anak saya, ya, kalau tidak baca Alkitab, tidak boleh makan. Kelihatannya kejam, tapi saya mau menanamkan jangan sampai dengan keadaan yang sekarang ini masih terjadi, lama-lama mulai hilang baca Alkitab. Ya, lama-lama mulai hilang rasa ingin beribadah itu mulai berkurang. Ya, tidak tertarik kegiatan-kegiatan rohani. Saudara, tempat kami setiap Rabu malam kami menangis dan berdoa. Dari 40-an jiwa yang hadir, kadang-kadang 6-5 orang yang datang. Tidak tertarik. Lebih tertarik nonton. Ya, lebih tertarik dengan hal-hal duniawi. Bahkan minat duniawi meningkat tinggi. Ini membuktikan bahwa kalau minat duniawi mengalahkan minat rohani, itu lampu kuning. Hati-hati. Ya, kita bisa mengecek diri kita. Oh, selama ini minat beribadah saya seperti apa? Kurang atau tidak? Selera baca Alkitab saya, wah bolong-bolong. Satu hari kadang-kadang 1 kali. Ya. Seorang teman saya, dia pernah begini, Pak Yu, manggil saya Pak Yohanes ya. Pak Yu, boleh nggak saya minta? Kenapa? Kalau bisa setiap hari jangan dikirimi ayat ya. Loh, pokoknya dikirimin apa? Ini orang gereja tuh, sudah. Saya teman saya dekat. Kalau bisa setiap hari saya jangan dikirimi ayat ya Pak Yu. Oh begitu ya. Jadi maunya kirimin apa? Kirimin, ya namanya seorang bisnismen kan. Kirimin berita-berita yang mungkin berhubungan dengan bisnis dan sebagainya. Saya coba 1 kali ketika hati-hati. Saya kirimin ini sudah. Kalau seleramu baca Alkitab, merenungkan Alkitab itu sudah mulai kurang, itu tanda kamu mulai tawar hatimu dengan Tuhan. Saya coba perhatikan minat duniawi itu meningkat. Di tempat kami, saudara, ini saya cerita di tempat kami. Kalau diajak ibadah, diajak doa, itu seringkali nggak mau hadir. Tapi kalau temannya, ayo kita bulu tangkis, pergi saudara. Ditinggalkan gereja dengan teman-temannya. Ayo kita mancing, dia pergi. Ya, satu kesaksian waktu saya masih di Tangerang tahun 2007. Ya, ada seorang, kalau sebutnya kita dulu namanya Kompak, komunitas pria berdampak. Ya. Saudara, ketika kita mengadakan ibadah Kompak, beberapa kali dia juga datang. Tapi ketika dia mulai tertarik dengan hal-hal
apa namanya itu duniawi, bukan nggak boleh mancing gitu. Mancing kadang-kadang tinggalkan anak istri 2-3 hari baru pulang. Satu ketika dia pergi, pas ada ibadah jadwal, dia ada jadwal bawa persembahan. Tidak muncul dalam ibadah, saudara pulang tinggal nama disamber geledek, petir. Wow, istrinya bertanya, kenapa dia ke gereja? Iya, tapi hatinya tidak sama Tuhan, lebih cinta. Saya katakan bukan gak boleh mancing, boleh silakan aja. Hobi itu boleh, tapi jangan mengalahkan kegiatan kehidupan rohani kita. Kalau itu sudah mulai mengalahkan kehidupan rohani kita, itu membuktikan bahwa kasih kita itu sudah mulai kendor, kasih kita sudah mulai pudar. Gak apa-apa, fisik kita sudah mulai kendor, karena memang usia kita semakin tua kan kita semua akan berubah. Tidak lagi seperti ya mungkin 30 tahun yang lalu yang masih kencang. Tetapi minat kita kepada Tuhan harus kita tingkatkan. Oke? Tolong diklik. Ya. Nah, telah terjadi penurunan kualitas. Jadi saudara, kenapa Tuhan menegur jemaat Tuhan, ya jemaat Efesus pada waktu itu? Karena apa? Terjadi penurunan kualitas. Artinya iman mereka itu sudah mulai tidak lagi 100%. Tidak lagi memiliki kecintaan yang besar. Atau kadar dari cinta mereka terhadap Tuhan itu sudah berkurang. Jadi kalau kita melihat kualitas iman kita itu bagaimana? Apakah selama ini kita tetap mempertahankan kualitas iman? Mempertahankan cinta kita kepada Tuhan? Mempertahankan dengan teguh? Ya, telah terjadi disorientasi, tidak sesuai dengan sasaran semula. Kalau dulunya kita punya satu fokus, apa yang akan kita raih, apa yang akan kita capai, sudah melenceng dari sasaran itu, sehingga tidak lagi fokus kepada Kristus. Ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Apakah selama ini kualitas iman kita itu naik atau turun? Ya. Bagaimana dengan cinta kita terhadap Tuhan? Ya. Saudara, ini penting untuk kita renungkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tidak lagi memiliki sasaran yang seperti semula ketika kita percaya Tuhan. Sehingga kita mulai tidak lagi fokus hal yang utama, Kristus tidak lagi. Dengan demikian kita menjadi pribadi yang tidak berguna, tidak bermakna. Secara iman, secara fisik kita masih bisa utuh. Tetapi secara iman, apakah kita ini menjadi orang yang berguna, orang yang bermakna bagi Tuhan dan bagi sesama? Nah, kalau hal itu terjadi dan kita biarkan terus-menerus, lama-lama kita seperti garam yang tawar, ya, tidak ada gunanya. Artinya kesaksian kehidupan Kristen kita itu sudah tidak ada gunanya. Nah, kuncinya adalah tadi dikatakan dalam Efesus pasal yang Wahyu pasal yang kedua, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat. 2 kali diulangi oleh Alkitab mengatakan, jika kamu tidak bertobat, artinya jika kita tidak kembali, cepat-cepat kembali sadar, ya, bahwa kita sudah jauh meninggalkan Tuhan. Kita sudah jauh kadar kualitas
iman kita itu sudah mulai menurun. Kalau kita tidak cepat-cepat kembali, saudara. Nah, kita berkata apa? Aku akan mengambil kaki dianmu. Ya. Tuhan sendiri yang akan datang kepada kita. Dikatakan mengambil kaki dian, ini berbicara Tuhan akan mengambil roh kita. Ya. Kenapa Adam dilepas Tuhan, mereka meninggalkan Taman Eden? Mungkin secara fisik Adam masih utuh kelihatan, tetapi rohnya terputus dengan Tuhan. Ini berbicara juga dalam kehidupan kita. Jangan sampai secara fisik kita sudah tidak berguna. Ya, roh kita pula hilang, padam, atau diambil Tuhan. Saudaraku, kita perlu renungkan dalam kehidupan kita. Ya. Mari kita koreksi diri kita, roh kita sejauh mana kita dengan Tuhan mengebu-ngebu. Sejauh mana dengan Tuhan kualitas iman kita, kualitas cinta kita, ya. Cinta kepada Tuhan. Dan saya percaya kita harus belajar meresponi seperti yang dikatakan firman Tuhan. Oke, bagian yang kedua sekarang. Oke, terus. Ya, saudara, bagian yang kedua. Kalau tadi kembali dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24. Ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara, saya melihat bertahan. Artinya setia, berteguh, setia sampai akhir. Mari kita menjadikan diri kita ini pribadi yang tetap bertekun, setia itu sampai akhir. Apa yang dimaksud dengan bertahan? Ya, saudara, coba kita perhatikan dulu Ibrani pasal yang ketiga. Kita membaca firman Tuhan ini, Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Ibrani 3 ayat 14 dikatakan demikian. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Artinya kita diselamatkan. Kita mendapat bagian daripada Kristus, tetap berpegang sampai pada akhirnya. Artinya sampai Tuhan panggil pulang kita ke rumah Bapa kita di sorga. Jadi bertahan itu kita tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan, mempertahankan iman, tetap teguh dalam komitmen untuk tetap setia kepada perintah-perintah Allah, meskipun di tengah-tengah tantangan dan godaan yang berat. Ya, jadi puji Tuhan kita sudah melewati 2 tahun lebih pandemi ini. Kita masih bisa bertahan sampai hari ini. Terus kita akan tetap bertahan. Amin. Jangan menyerah. Jangan justru kita kalah dengan situasi, ya saudara. Karena memang saat-saat ini itu kematian itu begitu dekat. Saya merasakan tahun 2021 kemarin, awal-awal tahun 2021, yang pertama kena itu istri saya. Istri saya sampai harus masuk ke Wisma Atlet Kemayoran karena memang cukup berat yang dialami. Sementara dia dirawat di rumah sakit, saya di rumah kena, anak saya kena, anak saya satu lagi kena, satu rumah itu kena. 2021 kami merasakan Tuhan, apa ini akhir dari kehidupan kami. Begitu berat. Habis itu anak saya yang di Tangerang juga ada telepon, "Pak, aku kena juga, gak bisa napas." Wow, bayangkan saudara.
Seorang suami memikirkan istri harus dirawat di rumah sakit Kemayoran. Anak yang laki-laki 2 kami kena, salah satunya ponakan, anak kami satunya yang pria juga kena, dan anak kami yang 2 perempuan itu juga kena. Begitu berat, saya merasakan pergumulan yang sepertinya gak kuat secara manusia. Tapi saya berkata, Tuhan, kalau ini bukan akhir dari segalanya, dari kehidupan di bumi ini, aku percaya Engkau masih memberikan aku kekuatan. Saudara, 21 hari istri dirawat di sana, akhirnya pulang. Ya. Kami yang di rumah isoman isolasi mandiri, ya kan? Apa saja buat kita bertahan. Saya katakan sama anak-anak yang di rumah, ayo kita jemur, makan yang panas. Yang di Tangerang 2 anak kami perempuan juga. Ya, anak kami itu ada 3, yang 1 ponakan 4. Jadi semua jadi kena satu keluarga. Hanya yang 2 tinggal di Tangerang. Tuhan, saya bilang, aku tahu kalau Engkau memberi kekuatan aku melewati hari-hari yang berat. Hari-hari yang berat dan sekarang masih boleh ada. Aku mau pakai hidupku untuk memuliakan nama Tuhan. Padahal waktu itu, saudara, saya baru saja dioperasi usus buntu, saudara. Bukan usus buntu, empedu, sorry. Habis dioperasi empedu, jadi saya sudah diangkat empedu saya, jadi saya nggak ngalami kepahitan lagi. Diangkat, saudara. Jarak 5 hari diangkat, kena COVID, saudara. Wow, sangat luar biasa. Tetapi saya berkata, Tuhan, terima kasih. Sekarang ini kami sudah melewati masa-masa yang berat itu. Aku mau tetap bertahan, mau tetap pegang perintah Allah. Aku mau tetap komitmen untuk tetap setia kepadamu, ya, tidak meninggalkan iman. Aku mau belajar naik walaupun berat. Proses kehidupan mau belajar naik, jangan sampai menurun dan pada akhirnya pada waktu Tuhan panggil dalam kondisi yang iman kita hilang, bahaya. Firman Tuhan jelas mengingatkan yang bertahan sampai pada kesudahannya. Dikatakan setelah. Mari kita bertahan, saudara. Apapun tantangan, godaan yang kita harus hadapi, kita tahu kita punya Tuhan yang lebih besar. Amin. Kita punya Allah yang lebih besar. Bahkan juga dikatakan Ibrani pasal yang ke-10. Ya, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-35 dikatakan 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Yang pertama kita harus bagaimana kita menjadi pribadi menasihati, mengingatkan. Jangan kita menjadi kendor, tapi nasihati satu dengan yang lain. Dikatakan apa? Marilah kita melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, kita mengerjakan, kita menasehati, kita memberikan semangat dan dorongan kepada orang yang lain. Kita bukan karena apa, tapi ingat waktu Tuhan itu sudah dekat dan sangat dekat. Kalau kita tidak melakukan sekarang, kapan lagi? Amin. Ya. Tadi pagi ada seorang orang tua sekolah minggu ketemu saya sebelum berangkat. Saya tegur begini, saya katakan, bro, ingat. Selagi masih sehat, yuk kita cari Tuhan. Selagi masih sehat, yuk kita datang kepada Tuhan. Jangan tunggu kita sudah mangap-mangap di rumah sakit, ya. Sudah dipasang ventilator, sudah dipasang selang semuanya, kita ribut cari pendeta. Nggak nolong, saudara. Pendeta boleh berdoa, tapi bukan pendeta yang nolong. Yang nolong adalah kita secara pribadi dengan Tuhan, hubungan keselamatan itu. Menjelang hari Tuhan yang mendekat ini, yuk kita semakin giat. Walaupun melalui live streaming, melalui ya Zoom atau dan sebagainya, kita tetap semangat. Waktu jam ibadah. Karena apa? Karena pada saat kita ibadah, kita mengkonsentrasikan diri kita itu dengan Tuhan. Karena tadi dikatakan apa? Bertekun, setia sampai akhir. Juga mengikuti ibadah, bertekun dari awal sampai akhir. Jangan pada saat pujian atau saat firman aja udah kita tinggalkan. Nanti kan diupload lagi sama timnya itu akan bisa dibaca. Itu gak tepat, saudara.
Saat kita ibadah, yuk kita ikut ibadah seperti ini. Karena ingat, hari Tuhan yang mendekat. Terus dikatakan, selain 25, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Yang kedua, setelah kita mengerti, menerima pengampunan dosa daripada Tuhan, tetapi kita membiarkan hidup dalam dosa, Alkitab mengatakan tidak ada lagi penghapus dosa. Tuhan gak mati 2 kali lagi maksudnya. Jadi kita bertahan. Ya, sekalipun kita berat melalui hari-hari, ada begitu banyak dosa yang kadang-kadang mengancam. Kita mengatakan, Tuhan aku tetap setia. Ya, tidak mau dikalahkan oleh dosa. Ayat yang selanjutnya, ya, dikatakan ayat 39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudara, maksudnya gini, kita orang-orang yang ada sampai hari ini sebagai orang percaya, ini membuktikan bahwa kita ini tetap ada, eksis di dalam Tuhan. Amin. Ya, baik yang di rumah ataupun kita di tempat ini, kita tetap eksis. Artinya, secara fisik kita juga hadir. Secara roh kita juga hadir. Kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan orang-orang yang mengundurkan diri. Artinya orang-orang yang murtad. Apa tadi murtad? Adalah orang-orang yang meninggalkan, mengkhianati keyakinannya dengan Tuhan. Hari-hari ini, mungkin teman-teman kita, kerabat kita sudah banyak mulai meninggalkan Tuhan. Dengan berbagai alasan kejenuhan, berbagai alasan yang mereka ambil. Tapi saya ingatkan bagi kita sekalian, yuk kita tetap setia sampai akhir. Karena orang yang bertahan, orang yang tetap setia sampai akhir, itulah yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Kita tundukkan kepala bagi Tuhan. Haleluya. Saya minta pemain musik dan singer bersama dengan kami. Bukan Tuhan yang melihat luka, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, tapi hamba yang selalu Kau cari, dan Kau temukan di dalam selama ku hidup, ku
kerinduan kami, untuk kami tetap bertahan di dalam kasih-Mu, tetap bertahan di dalam Engkau. Seringkali iblis menanamkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, tapi kami belajar untuk tetap bergantung dan bersandar kepada Tuhan, untuk kami tetap mempertahankan kualitas iman kami, mempertahankan kemurnian iman kami, untuk kami tetap punya komitmen untuk tetap mengiring Tuhan sampai Tuhan panggil kami pulang ke tempat yang Tuhan telah sediakan. Kau melihat setiap hati yang ada di tempat ini, juga setiap umat-Mu yang di tempat mereka masing-masing. Biarlah Tuhan Hamba berdoa kiranya Tuhan lawan dan jamah, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, sehingga mereka menjadi umat-umat yang tetap mampu berdiri teguh di dalam janji Tuhan. Orang yang bertahan, orang yang tetap berada di dalam kekuatan Tuhan, orang-orang yang pada akhirnya diselamatkan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Pendeta Andi Siswanto dan keluarga Tuhan yang Tuhan percayakan mengembalakan di tempat ini. Biarlah dengan kuasa Tuhan terus mengalir atasnya, hikmat-Mu menopangnya, memakai dengan luar biasa menjadi Allah di tangan-Mu. Setiap umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani, kiranya Tuhan berkati dan jamah mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami sambut dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari yang sama-sama sudah diberkati katakan amin. Tuhan berkati, silakan duduk, patut dibalikan. Puji Tuhan, Ibu Bapak Saudara diberkati oleh Tuhan dengan firman Tuhan. Puji Tuhan kepada hambanya, kami ucapkan terima kasih. Kita doakan terus agar Tuhan pakai menjadi alatnya yang luar biasa dimanapun melayani pekerjaan Tuhan, dan memberkati keluarga serta seisi rumah, senantiasa memberkati pelayanan Tuhan terus pakai. Terima kasih, dan mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang bertugas saya undang ke depan. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih pada siang hari ini Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah ditaburkan. Biarlah Tuhan kami semakin cinta Engkau Tuhan. Kami semakin mengasihi Engkau Tuhan. Dan kasih-Mu senantiasa juga menyertai kami sepanjang masa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau menanggapi firman-Mu Tuhan pada siang hari ini. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau memberi, bukan karena firman-Mu berkata beri, maka Engkau akan diberikan berlipat kali ganda. Tetapi lebih daripada itu Tuhan, kami memberi karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Oleh sebab itu berkati tangan-tangan yang memberi pada siang hari ini Tuhan. Berkati juga yang belum sempat memberi pada siang hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Berkati yang membawakan kolektif Tuhan juga memberkati semua kami Tuhan. Terpuji dan nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Hanya Kau milikku.
kepada Tuhan tentunya yang terbaik. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman sekaligus dengan doa berkat Bapak Gembala. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih Pak Pendeta Yohanes. Beliau ini rekan dalam satu pelayanan di Perpan ya. Kita sudah mulai aktifkan kembali. Dan setiap bulan minggu ketiga kita ada pertukaran iman. Jadi teman-teman rekan-rekan yang melayani itu bergantian. Saudara, saya rasa memang ini hari belakangan ini suara Tuhan semakin keras kepada pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang di dalamnya adalah pesan itu mengingatkan bahwa jangan sampai kita tidak setia akan Tuhan. Karena hari-hari ini memang manusia itu punya hak untuk memilih secara prerogatif. Ya, namun apa yang disampaikan tadi oleh firman Tuhan memberikan kita satu koreksi diri bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Cintanya, kasihnya itu dia sudah korbankan untuk kita semua. Kita bersyukur Tuhan melawat kita dengan firman-Nya. Yang kedua, kita akan kembali pada minggu yang akan datang dalam ibadah yang sudah berganti bulan, bukan berganti tahun ya. Berganti bulan, kita sudah menginjak di bulan kelima, waktu begitu cepat. Bisa percaya kalau kita mau jujur, oh ya bulan keempat, mohon maaf. Saya sudah ke bulan 5 aja ya. Nah kita sudah masuk di bulan keempat, nah, terasa bahwa usia bertambah dan tentunya kita minta perlindungan Tuhan dalam kesehatan kita. Dan berikutnya yaitu ibadah dalam doa tetap hari Rabu yang kami tunjuk beberapa di antara saudara untuk melakukan ibadah secara pilihan, yaitu ibadah dalam doa dan pokok-pokok doa yang sudah kita arah tujukan. Saudara, saya rasa tidak ada pengumuman lain kecuali sebentar kita sebelum meninggalkan ruangan ini ada beberapa orang yang kita akan mengadakan rapat ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi Pak Yohanes, sampaikan salam satu istri. Mari kita sama-sama berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan rapnya saja terlihat. Terima kasih Bapak.
kami semua akan berhadir. Di satu hal firman-Mu melawan kami, mengoreksi kami, menegur kami. Tuhan tolong kami. Supaya kasih setia Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Permohonan kami Tuhan, janganlah Engkau ambil roh-Mu daripada kami. Jangan sampai kaki dian ini Engkau ambil dan sirnakan dalam hidup kami. Jadikan kami adalah pahlawan-pahlawan daripada iman yang Tuhan taruh daripada kami. Kami rindu Tuhan, segala perbuatan-perbuatan kami, segala jerih lelah yang telah kami lakukan tidak akan menjadi sia-sia. Kami mau bergumul dan berjuang sampai Tuhan perkenankan kami dipanggil pulang. Pakai hamba-Mu sekali lagi Bapak Pendeta Yohanes bersama dengan istri Tuhan dimanapun beliau berada. Kau berkati sertai pelayanannya. Banyak jiwa-jiwa dibukakan kebenaran firman-Mu dan orang semakin banyak mencintai dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau juga akan berkati anak-anaknya dalam tangan belas kasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan wadah daripada perpan ini dalam tangan Tuhan yang hebat, tangan Tuhan yang luar biasa. Jadikan pertukaran mimbar ini Tuhan berkat untuk setiap hamba-hamba Tuhan, dan pakai kami sesuai dengan apa yang Tuhan pandang berkenan di hadapan-Mu. Baharui hati kami Tuhan, roh kami, cinta kami, kasih kami. Kami rindu punya hati yang menggebu-gebu sebagaimana Tuhan rindukan buat kami. Roh Kudus tuangi kami. Biarkan api Roh-Mu menyala-nyala. Sekalipun kami di depan melihat begitu banyak rintangan dan halangan, Engkaulah yang menjadi tujuan hidup kami Tuhan. Kau sudah berkorban. Kami percaya tidak akan pernah sia-sia jikalau kami meresponnya ya Tuhan. Tolonglah kami, pegang tangan kami yang kecil ini. Jangan lepaskan kami sedikit pun Tuhan. Terima kasih Bapa. Rekan-rekan sepelayanan kami yang telah mengambil bagian pada saat siang hari ini, Engkau pakai mereka lebih hebat lagi Tuhan, lebih heran lagi, lebih menggebu-gebu di dalam mengasihi dan mencintai Tuhan. Karena kami percaya tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga jemaat-Mu yang hari ini tidak hadir. Mungkin dikarenakan berhalangan satu dua lain hal. Engkau jamah mereka Tuhan. Yang lemah diberi kekuatan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang jauh Tuhan panggil mereka kembali dalam kasih-Mu dan cinta-Mu. Jangan sampai mereka terhilang Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang melihat live streaming ini. Engkau juga jamah, Engkau perbaharui. Engkau akan ubah pola pikir mereka supaya mereka membutuhkan satu pergumulan, yaitu persekutuan. Jangan ditinggalkan supaya ada kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami serahkan Pak King Yuwono dalam tangan-Mu. Engkau berkati hamba-Mu ini yang telah mengasihi pekerjaan-Mu di tempat ini, sehingga tempat ini kami pakai. Dan Tuhan memberkati keluarganya, anak istri, mantu, cucu, semua dalam tangan-Mu. Karyawan baik hotel maupun apartemen, Tuhan berkati. Jadikan kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah gedung ini Tuhan. Dan tiap-tiap daripada customer atau tamu-tamu yang akan memakai ruangan hotel ini Tuhan, Engkau berkati mereka. Lembaga-lembaga pemerintahan juga Tuhan berkatinya. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami serahkan bangsa negara kami dalam tangan belas kasihan-Mu. Mulai daripada Bapak Presiden Joko Widodo sampai RT di mana kami tinggal. Berikan mereka hikmat, berikan mereka takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Serahkan juga bila sebentar kami akan ada rapat. Ya, Tuhan tolong kami. Setiap beban-beban yang ada di hati ini, sebelum Tuhan panggil kami pulang, biarlah Tuhan memberi kepada kami kesanggupan menyelesaikannya. Terima kasih Bapa. Kasih Tuhan arahkan hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu.
Turunlah kiranya berkat kasih setia anugerah daripada Bapa di surga, rahmat yang begitu besar dari kekasih jiwa kita Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati mengorbankan dirinya sebagai bukti tanda cinta kasihnya kepada kita, dan penyertaan Roh Kudus akan menaungi kita, menguatkan, menghibur kita, baik di kala suka dan duka. Percayalah, berkat itu akan menjadi milik kita yang pasti mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kepada saudara-saudara yang menonton live streaming ini, dimanapun saudara berada, Tuhan jaga, lindungi, dan memberkati saudara berlimpah-limpah dan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Terima kasih.